Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Kita mau mulai lagi ibadah. Walaupun kita ibadah online, tapi percaya saudara dan saya selalu diberkati Tuhan. Amin. Sebelumnya kita mau buka ibadah ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, kembali kami datang di hadapan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Bapa, pagi hari ini kami akan memulai ibadah Tuhan. Biarlah Engkau merapi kami para pemusik dan para jemaat-Mu yang mendengar
masa pandemi Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami untuk beribadah walaupun online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat ibadah online ini kita semakin dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Kita percaya anak-anak Tuhan pasti luar biasa, amin. Amin. hari ulang tahun kemerdekaan kita, amin. Walaupun sudah lewat, tapi percaya pasti Tuhan akan pulihkan bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta, amin. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita, karena dengan firman kita semua dikuatkan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya.
bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami bisa bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini tiba waktunya kami mau duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berbicaralah melalui mulut lidah hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini saya mengucap syukur boleh diberi kesempatan untuk boleh memberitakan renungan singkat pada minggu pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Yosef Ahirianto. Saya melayani bersama teman-teman di Okumene Sahabat Yesus. Terima kasih saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari-hari ini situasi dunia makin bergejolak. Situasi pandemi COVID ini belum juga berakhir. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi untuk segala sesuatu ada masanya, percayalah. Bahwa situasi ini sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu takut. Bukankah Tuhan sudah mengingatkan kita melalui kebenaran firman-Nya yang ada di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia boleh berubah, situasi boleh tidak menguntungkan buat kita semua. Mungkin hari-hari ini banyak orang mulai teriak, banyak orang mulai mengeluh, banyak orang bahkan mulai angkat tangan, mulai lari dari kenyataan hidup ini. Kita lihat banyak pengusaha-pengusaha yang mulai gulung tikar, banyak pekerja-pekerja yang mulai kehilangan lapangan pekerjaan, harus nganggur. Bahkan banyak rumah tangga, beberapa teman saya bahkan sampai mengalami perceraian karena masalah ekonomi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika hari-hari ini Tuhan izinkan situasi kehidupan kita mengalami satu krisis, di mana membuat hidup kita tercekam dalam ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan. Saudaraku, firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku setiap engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Mari kita responi untuk setiap situasi, pergumulan, apapun yang sedang kita alami. Mungkin sakit penyakit, mungkin merindukan pekerjaan, merindukan bahkan ada yang merindukan pasangan hidup, ada yang merindukan pemulihan dalam keluarganya, ada yang merindukan pekerjaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita responi pada pagi hari ini. Kita mau cari wajah Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan pergumulan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya? Atau mengapa Tuhan izinkan pergumulan di dalam kehidupan kita semua? Mari kita buka Kejadian 32. Ada satu kisah yang kita semua pasti tahu, yaitu pergumulan Yakub. Kita semua tahu kisah Yakub. Kita buka di Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Saudara semua tahu kisah Yakub, bagaimana Yakub semasa hidupnya. Yakub adalah anak kedua dari Ishak. Ishak memiliki dua orang anak, Esau dan Yakub. Yakub mempergunakan segala cara untuk meraih apa yang diinginkannya. Dalam bekerja pun, Yakub menggunakan akalnya, tipu muslihatnya untuk memperoleh untung. Bahkan ia membodohi, atau kalau bahasa orang-orang penjara, sansipa ya, sana sini palsu, 378. Ia mengelabui kakaknya Esau, mengelabui bapaknya dengan
tipu muslihat. Sepanjang hidup Yakub akhirnya dicekam oleh rasa ketakutan. Hati-hati saudara, kalau kita hidup dengan ketidakjujuran, maka kita akan dihantui oleh rasa takut, rasa bersalah. Mari kita buka ketika Yakub bermaksud untuk kembali ke tanah kelahirannya, berjumpa dengan Esau. Yakub mengalami satu kegentaran, satu ketakutan, rasanya mau mati. Kita buka di Kejadian 32, saya buka ayat ke-22, pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, banyak ahli teolog yang berkata bahwa pria yang bergulat dengan Yakub adalah Allah sendiri atau malaikat Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di ayat ke-25, ketika orang itu melihat bahwa ayat ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pangkal sendi adalah pusat kekuatan kita manusia. Ketika kita hiking, mendaki gunung, ketika kita berjalan naikin tangga, yang menjadi pusat kekuatan kita adalah pangkal paha ini. Kalau teman-teman, kalau saudara-saudara hobi bola tahu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Bambang Pamungkas, ya kan? Atau yang zaman sekarang ini siapa? Egy Maulana Fikri, itu memiliki pangkal paha yang begitu kuat, memiliki kekuatan di pangkal pahanya sehingga tendangannya ataupun larinya sangat kencang. Begitupun Yakub memiliki pusat kekuatan di pangkal paha ini. Ini bicara saudara-saudara ketika Allah menghancurkan pangkal paha Yakub, berbicara bahwa Allah menghancurkan apa yang menjadi pusat kesombongan dari Yakub. Kadang-kalanya sebagai orang manusia kita memiliki kesombongan, pusat kekuatan, entah itu pendidikan kita, entah itu harta kita, entah itu jabatan kita, entah itu bahkan pasangan hidup kita pun bisa dijadikan sebagai pusat kesombongan. Saudara, pergumulan dipakai Tuhan untuk menghancurkan apa yang menjadi pusat kesombongan kita. Lalu kita buka di ayat yang ke-26, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing," saut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Saudara yang terkasih, kabar baiknya adalah pergumulan, masalah, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan izinkan, tidak selamanya kita alami. Pergumulan memiliki masa expired, memiliki masa tenggang. Kalau kita pergi ke swalayan, beri minuman atau beli makanan, tentu kita lihat pertama adalah tanggal kadaluarsanya, betul? Kalau sudah melewati, tentu kita tidak mau beli. Begitupun masalah. Masalah ada masa expirednya. Jadi hari-hari ini engkau yang mengalami sakit penyakit, pergumulan apapun, bertahanlah. Bertahanlah. Karena pergumulan pasti berlalu. Dan pandemi ini pun pasti berlalu. Haleluya. Lalu kita buka selanjutnya, ayat selanjutnya. Lalu ayat berikutnya, bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahidnya, "Yakub." Ayat 28. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut orang lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yakub memiliki sifat karakter yang ya bisa dibilang menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang ia dapatkan. Masa lalu Yakub yang hidup dalam tipu muslihat, hidup dalam kelicikannya, tetapi ketika Allah berkata engkau tidak akan lagi disebut Yakub tetapi Israel. Ini berkata sejak kejadian itu karakter Yakub berubah.
Kalau kita tahu Israel sekarang sebagai bangsa umat pilihan Allah, bangsa yang termasyhur sampai hari ini. Dan pergumulan Tuhan pakai untuk merubah karakter seorang. Haleluya. Jadi engkau kalau hari ini mengalami pergumulan, bersyukurlah, nikmatilah. Karena Tuhan sedang merubah karaktermu. Haleluya. Lalu ayat yang selanjutnya kita lanjutkan. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapakah menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan dipakai Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Katakan, pergumulan dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami satu proses di mana kita mengalami satu situasi yang membuat kita makin berharap, makin bersandar sama Tuhan. Percayalah bahwa pergumulan sesungguhnya adalah berkat buat saudara dan saya. Amin. Amin. Dan pergumulan, kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah, dan banyak sekali kesaksian yang pernah saya dengar bahwa melalui pergumulan hidupnya ketika orang ada di titik terendahnya, ia merasakan pertolongan Tuhan. Pergumulan Tuhan pakai untuk saudara dan saya mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu tampaknya kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, habis gelap terbitlah terang. Barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya, amin. Hari ini, kalau engkau mengalami proses hidup, engkau mengalami pergumulan apapun, sakit penyakit, masalah ekonomi, apapun itu, Tuhan mau kita makin bersandar sama Tuhan. Seperti Yakub yang tidak mau melepaskan kaki Allah. Yakub mengerang, Yakub berseru, minta diberkati, sehingga tangan Tuhan turun. Mari saudara kita responi ini sama-sama, bahwa situasi ini Tuhan pakai supaya saudara dan saya makin melekat sama Tuhan. Cari wajah Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihinya, yang dipanggil, terpanggil dalam rencananya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau meresponi setiap pergumulan yang Kau izinkan kami alami, Bapa. Kami mau bersandar, kami mau berharap hanya kepada-Mu, Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini kami tidak punya apa-apa. Mungkin orang-orang tidak bisa menolong kami, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pilihan kami, Bapa. Bahkan mungkin tidak ada pilihan. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa menolong kami. Bapa, ulurkan tangan-Mu, angkat kami, Bapa. Sehingga kami bisa, Tuhan, berkata bahwa pergumulan adalah berkat bagi kami. Terima kasih demi nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Buat pagi ini kami boleh beribadah online di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak. Itu bukan tenaga kuat kami, tapi karena Tuhan Yesus yang menuntun kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu kami di rumah Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan ya Roh Kudus. Bapak, kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapak. Firman itu adalah kekuatan bagi jemaat-Mu
Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus dengan Allah Roh Kudus menyertai kau dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang sudah menerima berkat dengan iman percaya, kita katakan sama-sama,